Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahel. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teologi feminisme. Adapun pendahuluan yaitu, jadi beberapa abad lamanya teologi yang dihasilkan dan dirumuskan menjadi dogma atau ajaran gereja dan yang dipraktekkan dalam kehidupan bergereja didominasi oleh pikiran, perasaan, pengalaman, pergumulan, dan harapan-harapan oleh kaum laki-laki yang sangat androsentris disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki. Bukan hanya dalam gereja saja, kenyataannya baik agama maupun budaya membuat perbedaan terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan. Perempuan masih mengalami perlakuan yang tidak adil, didiskriminasi, dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan didominasi oleh sesamanya manusia yaitu laki-laki. Inilah akar masalah ketidakadilan gender. Bahkan ketidakadilan manusia akhirnya melahirkan gerakan feminisme. Kaum feminisme Kristen memegang pernyataan Paulus dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, baik budak ataupun orang bebas, laki-laki ataupun perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus yang disebut sebagai gerakan yang memperjuangkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Walaupun gerakan ini dapat dikatakan masih baru, namun feminisme ini sangat berkembang dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang lain. Granz dan Olson menjelaskan bahwa pada tahun 1960-an di mana era pergolakan teologi melahirkan banyak teologi, justru hanya 3 gerakan yang dapat dikatakan signifikan sebagai teologi abad ke-20, yaitu teologi hitam, teologi pembebasan, dan teologi feminisme. Sebab tidak semua mampu bertahan diakibatkan oleh perubahan ke arah yang lebih radikal pada akhir dewasa ini. Itulah sebabnya menarik untuk mempelajari teologi feminisme ini. Kemudian pengertian dari teologi feminisme. Pada dasarnya feminisme itu mempermasalahkan ketidakadilan yang dialami perempuan karena didiskriminasi atau dibedakan disebabkan jenis kelaminnya selama berabad-abad, baik oleh karena struktur patriarki, sehingga teologi feminisme merupakan usaha untuk membalikkan perempuan kepada sejarah dan sejarah kepada perempuan. Sementara sebagai teks perjanjian baru mendiamkan perempuan, teologi feminisme berusaha menemukan suara perempuan di dalam teks-teks yang ditulis oleh perempuan dan membaca berbagai teks tentang perempuan yang ditulis oleh laki-laki. Beberapa mencoba memberikan definisi bahwa teologi feminis adalah teologi yang didorong untuk melakukan advokasi terhadap kesederajatan dan kemitraan, yang di dalamnya perempuan dan laki-laki mengupayakan transformasi dan pembebasan harkat dan martabat manusia yang masih tertindas dalam kehidupan gereja dan masyarakat luas. Kemudian kita melangkah ke latar belakang teologi feminisme. Jadi pada awal 1960-an, beberapa teolog wanita dan mahasiswa seminari mengembangkan suatu jurusan teologi baru yang mereka sebut dengan teologi feminis. Teologi ini dipengaruhi oleh gerakan pembebasan wanita yang membawa ke seluruh dunia, khususnya bagi masyarakat Amerika Utara. Akar dari aliran feminisme ini sudah ada sejak awal 20, yaitu pada masa sesudah penghapusan perbudakan dan hak pilih kaum wanita diakui dan dilegalitaskan di Amerika dalam undang-undang. Lalu mulai ada beberapa penulis wanita merasa terbeban dan mengembangkan dan memperluas pengaruh gerakan feminisme ini ke dalam suatu karya tulis atau buku.
Mereka menyoroti pengaruh patriarkal yang ada di dalam Alkitab dan penafsiran tradisi gereja secara sosio-kultural. Dalam hal ini, khususnya konsep Allah Tritunggal. Dalam teologi Kristen, gerakan ini disemangati oleh lahirnya teologi pembebasan di Amerika Latin. Teologi feminis merupakan salah satu bentuk dari teologi pembebasan. Sebagaimana teologi pembebasan lahir dari situasi konkret di suatu tempat tertentu, pada zaman tertentu, maka demikian juga lah kaum perempuan dalam segala lini kehidupan, baik teologi pembebasan maupun teologi feminis adalah bentuk-bentuk teologi kontekstual. Pamela Dicken Young mencirikan 4 tema yang mempersatukan gerakan para feminis di seluruh dunia, yaitu yang pertama, teologi Kristen tradisional bersifat patriarkal. Kedua, teologi tradisional telah mengabaikan kaum wanita serta pengalaman mereka. Ketiga, natur teologi yang patriarkal telah memberikan konsekuensi yang merusak bagi wanita. Lalu yang keempat, sebagai solusi atas ketiga masalah di atas, wanita harus menjadi teolog yang memulai usaha teologis mereka. Oleh karena itu, menurut Young, setiap doktrin serta konsep teologis harus diuji kembali dari sudut kesadaran kaum wanita yang tertindas. Lalu kita akan melangkah ke teologi feminis yang ada di Indonesia. Jadi, upaya berteologi feminis di Indonesia tidak muncul dengan sendirinya. Teologi ini dipelajari dan diinspirasikan oleh banyak teolog feminis dari berbagai belahan dunia. Teolog-teolog perempuan Asia dan karya mereka memainkan peran yang tidak kecil dalam mengembangkan teologi feminisme di Indonesia. Misalnya Marianne Katopo dan lain-lain. Untuk Indonesia, Biro Perempuan PGI dan Persetia merupakan lembaga yang berjasa dan berperan aktif dalam meningkatkan minat dan pemberdayaan. Pada teologi feminisme di Indonesia, namun disadari bahwa salah satu kendala kurang berkembangnya teologi feminisme konstruktif di Indonesia khususnya adalah karena terjebaknya para feminis pada metodologi teologi yang hanya itu-itu saja, khususnya berporos pada pengalaman sebagai titik pijak utama proses berteologi dan prosedur teologi kontekstual yang cenderung linear. Saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang mempelopori perkembangan teologi feminisme. Yang pertama ada Rosemary Redford Reuter. Reuter adalah seorang sarjana feminis yang berpengaruh dan juga seorang teolog. Dia dianggap sebagai pelopor di bidang teologi feminis yang karyanya membantu merangsang revaluasi utama pemikiran Kristen dalam terang isu-isu perempuan. Jadi Rosemary telah menjadi perintis teologi selama kurang lebih 3 dekade selama dan menjadi buku yang paling banyak dibaca di Amerika Utara, yaitu buku Sex, Sin, and Getah klasik di bidang teologi feminis, tetapi satu-satunya pengobatan feminis sistematis simbol Kristen sampai saat ini. Inti pemikiran Reuter mengenai feminis adalah ia mempertanyakan Alkitab yang ditafsir dalam budaya patriarki, sehingga menurutnya Alkitab harus terus-menerus dievaluasi ulang, khususnya mengenai kebebasan dan keselamatan manusia dalam konteks yang baru. Menurut Reuter, Alkitab harus dilihat sebagai tradisi profetik mesianik, yakni melihat Alkitab dari perspektif kritis. Ketika tradisi biblikal
harus terus-menerus evaluasi ulang, dan teks yang baru yang ia maksudkan dengan evaluasi ulang adalah kita melihat dan menilai Alkitab dengan paradigma pembebasan, dan konteks tidak lain adalah pengalaman kaum wanita. Sedangkan yang dimaksud tradisi profetik mesianik adalah sebagaimana para nabi memberitakan penghakiman Allah, demikian juga para feminis memberitakan penghakiman atas ketidakadilan yang selama ini telah berlangsung, serta menurut pertobatan dan adanya perubahan. Kaum feminis tidak hanya dipanggil untuk memberitakan berita penghakiman atau profetik, tetapi ada juga unsur mesianis. Artinya, ada kabar keselamatan bagi kaum wanita, yakni pembebasan dari ketidakadilan. Masih menurut Reuter, tradisi profetik mesianik ini menjadi ukuran atau norma untuk menilai teks-teks Alkitab yang lain. Jadi Reuter berpandangan bahwa wanita harus menjadi sumber dan norma bagi teologi kontemporer itu sendiri. Kemudian kita melanjutkan ke tokoh yang kedua, yaitu Letty M. Russell. Dasar dari tujuan teologi pembebasan feminis adalah freedom. Ia mengeluarkan pernyataan ini berdasarkan Roma 8 ayat 22-23, di mana Paulus menggambarkan bahwa seluruh dunia sedang dilanda kesakitan menantikan pembebasan. Letty juga memakai peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir sebagai dasar pembebasan wanita dan perbudakan laki-laki. Menurut Letty, tujuan final yang ultimate dari gerakan feminis adalah merealisasikan kemanusiaan yang baru, the final and ultimate goal of liberation. Teologi feminis mempunyai visi baru untuk zaman baru dan dalam memperbaharui dunia dan masyarakat lama. Kemudian kita melanjutkan ke tokoh yang ketiga, yaitu Elizabeth Schuyler Fiorenza. Fiorenza berpendapat bahwa Alkitab tidak boleh diterima mentah-mentah karena banyak unsur manusia atau pria di dalamnya. Ia mengatakan bahwa apabila ingin mengubah kedudukan perempuan, ia harus belajar teologi. Peran perempuan tidak bisa jauh dari teologi karena di sanalah ia dibentuk dan dikonstruksi. Teologi menghadirkan perempuan sebagai mitra Allah bersama dengan laki-laki. Namun peran itu semakin terkikis dengan adanya proses budaya kaum laki-laki atau patriarkal, khususnya di mana kitab suci ada dan dipelajari. Maka tidak mengherankan bahwa Fiorenza mengatakan kedudukan perempuan ditentukan oleh teologi. Seorang perempuan yang ingin mengubah paradigmanya tentang perempuan, maka ia harus belajar teologi. Nah, dengan belajar teologi, dia akan semakin mengenal dan membebaskan dirinya melalui suatu paradigma baru. Ia mengkonstruksi kembali pandangan-pandangan yang selama ini dipahami secara keliru, baik oleh dirinya sendiri maupun kaum perempuan yang lain. Dengan demikian, Fiorenza menegaskan teologi feminisme kritis tidak hanya teologi resistensi dan harapan, tetapi juga fokus dan tugas mereka tak terelakkan kontekstual dan fundamental politik. Kita akan melangkah ke pokok-pokok pemikiran teologi feminis. Jadi titik tolak teologi feminis adalah pengalaman perempuan dan penolakan terhadap sistem patriarki, struktur masyarakat di mana kaum laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Perempuan dalam argumentasi teologi feminis akan berhasil menjadi manusia utuh dengan berakhirnya sistem patriarki. Teks-teks dalam Alkitab sangatlah patriarkis. Beberapa femis teologi beranggapan bahwa keseluruhan teks Alkitab adalah candu, sementara sebagian yang lain menganggap bahwa inti ajarannya dapat diterima.
Saya akan membahas yang pertama, hermeneutik feminis. Penjelasan mengenai hermeneutik feminis. Jadi, pemikiran kaum feminis pada awalnya menekankan pada kritik-kritik terhadap ayat-ayat Alkitab yang dianggap mendiskriminasi ataupun menyudutkan kaum perempuan. Oleh karena itu, pada permulaan gerakannya, kaum feminis memunculkan metode baru menafsirkan Alkitab yang dikenal dengan hermeneutik feminis. Hermeneutik feminis sebenarnya memuat hampir semua prinsip penting hermeneutik yang sudah ada sebelumnya pada tingkat pertama atau tingkat teoritis teologi feminis. Ini ditawarkan secara sosio-kritikal. Metode ini adalah prinsip penafsiran teks Alkitab yang dibuat untuk mempromosikan dan melegalkan kaum kedua, yaitu kaum wanita yang mengalami penindasan dalam kehidupan sosial, tatanan masyarakat yang dikuasai oleh sistem patriarkal. Tujuan kritik terhadap prinsip hermeneutik feminis ini adalah untuk membuka tabir pelegalitasan fungsi sosial yang menindas dan menekan hak-hak wanita yang dipinggirkan. Feminisme Kristen mendekati teks setidak-tidaknya dengan 3 penekanan, yakni mencari teks tentang perempuan untuk menantang teks-teks terkenal yang digunakan menindas perempuan. Misalnya Kejadian 2, di mana perempuan diciptakan setelah laki-laki. Kejadian 3, di mana wanita terlebih dahulu jatuh ke dalam dosa. Kemudian 1 Korintus 14 dan 1 Timotius 2 ayat 13-14 mengenai perempuan harus tutup mulut di gereja, dan Efesus 5 mengenai perempuan harus menempatkan diri di bawah laki-laki. Kemudian menyelidiki kitab suci secara umum, bukan hanya teks tentang perempuan, tetapi untuk membentuk perspektif teologis yang dapat mengkritik patriarki. Beberapa orang menyebut perspektif ini sebagai perspektif pembebasan. Kemudian menyelidiki teks tentang perempuan untuk belajar dari perjumpaan sejarah dengan kisah-kisah perempuan kuno dan modern yang hidup di dalam kebudayaan patriarkal. Misalnya hak pemerkosaan, pembunuhan, pemotongan tubuh perempuan yang tak bernama, hak pengorbanan seorang anak perempuan, korban nasar ayahnya. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa firman Allah sempurna, tetapi manusia sebagai penulis Alkitab memiliki keterbatasan. Alkitab diinspirasikan oleh Allah dalam pengertian bahwa di dalam dan melalui kata-kata yang digunakan oleh penulis Alkitab, Allah memberikan firman-Nya. Allah memakai manusia yang terbatas untuk menyatakan kehendak-Nya. Firman Allah sempurna, tetapi manusia sebagai penulis Alkitab itu memiliki keterbatasan. Jadi ada peluang bagi ketidaksesuaian antara firman Allah yang kekal dan kata-kata yang digunakan oleh para penulis Alkitab. Bahkan teologi feminis berani mengatakan bahwa Paulus tidak memiliki pandangan yang konsisten tentang wanita. Paulus kadang menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah, kadang juga menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih tinggi. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita tidak boleh mengabsolutkan budaya pada saat Alkitab ditulis untuk memperoleh kebenaran Allah. Kita harus menghilangkan unsur-unsur budaya ketika melakukan interpretasi. Galatia 3 ayat 28 dipandang sebagai ayat yang membebaskan wanita dari penindasan, dominasi dan subordinasi pria. Bagian-bagian lain yang juga berbicara tentang kesederajatan adalah Kejadian 34 ayat 12.
Keluaran 21 ayat 7, pasal 22 ayat 17, Imamat 12 ayat 1 sampai 5, Ulangan 24 ayat 1 sampai 4, 1 Samuel 18 ayat 25 yang berbicara bahwa wanita dan pria memiliki status sosial yang sama, dan beberapa ayat lainnya. Kemudian kita melangkah ke penjelasan yang kedua, feminisme dan Tuhan. Pandangan tradisional tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan adalah laki-laki, sehingga laki-laki adalah Tuhan. Ini artinya Tuhan disamakan dengan manusia. Doktrin bahwa Tuhan berbeda dari makhluk ciptaannya dan Tuhan adalah yang Maha Esa segera terbantahkan dengan adanya legitimasi ajaran yang menomorduakan kaum perempuan. Adanya diskriminasi yang menganggap bahwa Tuhan adalah seorang laki-laki, sehingga dalam setiap kondisi laki-laki selalu lebih superior dibandingkan wanita, merupakan upaya yang berusaha menyamakan makhluk dengan ciptaannya. Hal ini kemudian memicu kritik dari kaum feminis, sehingga kaum feminis lebih memilih mengungkapkan kata yang netral gender seperti menggunakan kata pencipta atau pemilik dan sebagainya. Mereka berharap hal ini disadari oleh seluruh pengunut Kristiani di seluruh dunia, agar mereka mulai menyembah Tuhan yang netral gender tanpa dikatakan bahwa laki-laki. Dalam Alkitab mereka menemukan bahwa Allah orang Kristen bukanlah Allah yang paternal dari sejumlah ayat yang terdapat di dalam Alkitab. Mereka menemukan bukti-bukti yang mendukung konsep Allah yang paternal. Itulah sebabnya sebagai teologi feminis menuntut agar Allah tidak hanya disebut sebagai Bapa, tetapi juga disebut sebagai Ibu. Kemudian kita melangkah ke penjelasan ketiga mengenai Kristus dan keselamatan. Definisi klasik Alkitab akan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Definisi feminis terhadap dosa adalah sesuatu yang menjauhkan diri atau otonomi dan realitas diri, khususnya patriarki dalam segala manifestasinya. Panggilan untuk mengorbankan diri dipandang bukan sebagai norma, tetapi sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Hal ini didefinisikan ulang, begitu juga dengan keselamatan. Bagi banyak feminisme radikal, keselamatan disamakan dengan realitas diri. Kesadaran bahwa seorang diri sejati adalah Allah. Para feminis mempercayai tradisi profetik mesianik, yaitu sebagaimana para nabi memberitakan penghakiman Allah, demikian juga memberitakan penghakiman atas ketidakadilan yang selama ini telah berlangsung, serta menuntut pertobatan dan adanya perubahan. Kemudian yang keempat, Roh Kudus. Kaum feminis memiliki pandangan yang lain terhadap Roh Kudus. Kebanyakan wanita mengatakan bahwa menemukan Roh Kudus sebagai pribadi Trinitas dengan cara mereka yang paling nyaman. Mereka seringkali menyebut Roh Kudus dalam feminim. Kebanyakan mereka suka mengasosiasikan Roh Kudus dengan prinsip bijak ilahi, seperti yang dijelaskan penulis Amsal sebagai perempuan, sehingga Roh Kudus adalah pribadi yang memimpin, melindungi, memelihara seperti seorang ibu yang menyayangi. Kemudian perempuan dan gereja. Dalam beberapa ayat dalam kitab suci, sebagian tampak mendiskriminasikan kaum perempuan, termasuk tentang perintah untuk diam di dalam gereja. Sementara tidak ada satu kata pun yang menyinggung tentang apa yang harus dilakukan kaum laki-laki. Dalam hal ini kaum feminis menganalisa perkataan Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 22 sampai pasal 15 dari sejarahnya. Diam yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bukan berarti tidak memiliki hak untuk berbicara, tetapi kecenderungan perempuan untuk menggosip dan membicarakan hal-hal yang kurang penting perlu ditiadakan, terutama di dalam gereja. Perempuan harus lebih mendalami kepasrahan dan keheningan. Paulus menyampaikan hal ini
karena dia pun diajarkan oleh ibu dan neneknya yang notabene adalah seorang perempuan. Jadi dari dulu hingga sekarang ini masih banyak gereja yang tidak jelas posisinya dalam batasan peran wanita di dalam gereja. Sementara kaum feminis menuntut kesejaraan gender yang seluasnya. Beberapa tokoh yang anti feminis beralasan secara historis gereja tidak pernah mentadiskan wanita. Tanggapan feminis di dalam Perjanjian Baru berbicara tentang beberapa wanita yang memegang peran kepemimpinan wanita yang penting, seperti Phoebe, seorang diakon dan administrator, Roma 16 ayat 1-2. Eunice, seorang rasul, juga Priscilla, seorang guru penting. Itulah beberapa hal yang dapat saya jelaskan mengenai teologi feminisme. Masih banyak hal yang bisa teman-teman pelajari, baik melalui buku-buku literatur, melalui jurnal-jurnal, melalui video-video lain. Dan inilah hal yang dapat saya jelaskan, pengetahuan saya. Banyak kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf untuk kesalahan penyebutan nama dan singkatan dan lain sebagainya. Juga mohon maaf untuk penjelasan saya yang masih kurang. Sekian video dari saya mengucapkan terima kasih. Shalom.